Nah, sekarang kita bakal bahas fluktuasi ekonomi di jangka pendek. Nah, jadi eh, kalian pernah belajar ini kan tentang siklus bisnis atau ekonomi siklus ekonomi gitu. Jadi eh, siklus ekonomi itu bakal naik turun di jangka pendek. Jadi kalau misalkan digambarin lewat kurva, ini itu GDP real, GDP real, terus yang ini waktu. Nah, di jangka pendek, ekonomi itu bakal berfluktuasi kayak gini. Naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, terus terusnya. Nah, emang di jangka pendek dia itu naik turun. Tapi kalau kalian lihat trennya, apa yang bisa kalian lihat? Secara tren jangka panjang, bentuk dia itu gini. Atau bentuknya naik terus, long run. Ini short run. Nah, yang bakal kita bahas di sini adalah fluktuasinya gitu, fluktuasi jangka pendeknya. Jadi kalau secara garis besar, secara gambaran besar, fluktuasinya itu kayak gini. Nah, tapi untuk perinciannya, kita itu bisa menganalisis lebih detail menggunakan menggunakan model agregat demand dan agregat supply, gitu, atau permintaan agregat dan penawaran agregat. Jadi yang kita bakal bahas di sini adalah yang pertama ADAS, pertama dari AD dulu, gitu. Nah, yang bakal dibahas di AD itu yang pertama, kenapa? Kalau sebenarnya ADAS ini dia konsepnya sama sih kayak permintaan dan penawaran yang kita pelajarin di permintaan dan penawaran pasar yang di mikro gitu. Bentuk demand-nya sama-sama downward sloping, supply-nya sama-sama upward sloping gitu. Tapi ada beberapa perbedaan. Nah, kalau di sini yang pertama dibahas di AD adalah kenapa AD itu downward sloping. Yang bakal kita bahas pertama. Gitu. Jadi kalau di mikro bentuk demand itu dia bentuknya downward sloping karena apa? Karena ya menjelaskan hukum permintaan, ya kan? Hukum permintaan itu ada hubungan terbalik antara kuantitas yang diminta dengan harga gitu. Terus juga bisa disebutkan karena adanya diminishing return. Apa namanya? Law of diminishing marginal utility gitu. Nah, itu. Tapi kalau di makro itu ada penyebabnya kenapa dia bentuknya downward sloping gitu. Bukan hanya semata-mata karena harga, tapi ada penjelasannya. Nanti kita bakal bahas. Terus yang kedua, penyebab bergesernya AD. Itu yang bakal kita bahas kedua. Apa yang nyebabin AD itu bergeser dan terus itu sih yang dari AD yang pertama. Terus dari AS, nah AS ini bakal kebagi jadi dua. Yang pertama, nah kalau AD, dia di jangka panjang maupun di jangka pendek dia bentuknya sama. Gitu. Tapi kalau AS, ada bentuknya LRAS atau dari sisi long run. Jadi LR itu long run atau jangka panjang AS. Terus bakal ada dua. Ada satu lagi itu namanya SRAS atau short run-nya gitu. Jangka pendeknya. Bedanya apa? Nah, kalau yang jangka panjang, nanti aku jelasin. Nah, kalau di jangka panjang, bentuk dia itu gimana ya? Bentuk dia itu upward, bentuk dia itu vertikal. Gitu. Terus apa yang bakal kita bahas? Kenapa dia bisa bergeser? Penyebab bergesernya
LRAS. Terus SRAS dia beda lagi. Kalau SRAS dia bentuknya kayak kurva biasa, kayak kurva supply biasa gitu yang bentuknya upward sloping. Nah, jadi kalau di SRAS kita bakal bahas kenapa dia upward sloping, kalau di LRAS kenapa dia bentuknya vertikal gitu. Nah, kenapa AS ini dipecah jadi dua? Karena untuk LRAS atau jangka panjang itu menggunakan asumsi ekonomi klasik di mana ya perekonomian itu tuh punya apa ya? Punya suatu perekonomian itu punya output potensial yang maksimum bisa dia produksi gitu. Tapi itu dibuat di jangka panjang. Nah, di jangka pendek ekonomi itu masih bisa berfluktuasi gitu, termasuk juga di supply-nya. Nah, kita bakal bahas juga penyebab bergesernya SRAS. Gitu. Terus nanti kita bakal bahas gitu. Kan ini kayak di mekanisme pasar yang mikro deh. Kita udah belajar gimana bentuk AD, kenapa AD itu bisa geser, kenapa AS itu bisa geser. Nah, terus kita bakal bahas gimana kalau misalkan dua-duanya itu digabungin gitu. Gabungan AD, SRAS, dan LRAS. Jadi nanti yang bakal kita bahas itu tadi ngelak ya? Enggak, Kak. Kok kepental ya? Bentar. Nah, jadi yang kita bakal bahas gabungan AD, SRAS, dan LRAS itu kalau kan tadi udah belajar ya kenapa mereka bisa geser. Nah, ketika mereka bergeser itu tuh efeknya beda-beda gitu. Efek bergesernya masing-masing AD, SRAS, dan LRAS gitu. Nah, itu punya efek yang beda-beda dan itu kita bakal bahas. Terus kita bakal bahas juga peran pemerintah di sini. Nah, jadi kenapa peran pemerintah ini penting buat kita bahas? Oke, kita bahas di sini. Jadi kita balik lagi ke grafik yang atas. Kalau kalian lihat, apa namanya? Pasti ekonomi itu selalu naik turun. Kita gimana pun kita menghindar, pasti ekonomi itu bakal selalu naik atau turun. Gitu. Nah, tinggal gimana? Nah, kenapa pemerintah itu perlu datang? Padahal kan ya itu tuh udah fenomena alami bisa dibilang gitu. Udah eksperimental science gitu. Bahwa ekonomi itu pasti naik turun. Nah, terus kenapa pemerintah perlu untuk apa ya? Perlu untuk ikut campur gitu di dalam mengatur fluktuasi ini gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kalian bisa lihat pastikan ekonomi naik turun nih. Nah, tujuan pemerintah ikut ambil peran di dalam pengaturan fluktuasi itu adalah untuk mempersingkat waktu ekonomi itu turun dan memperpanjang waktu ekonomi itu lagi bagus. Bisa dibilang gitu, misalkan awalnya kayak gini nih, kalau belum ada intervensinya pemerintah. Nah, kalau misalkan pemerintah nanti udah ikut intervensi, bisa aja dia kayak gini bentuknya. Naiknya lama banget, terus pas turun tuh kecil, naik lagi lama gitu. Itu tujuan pemerintah ikut peran dari apa namanya fluktuasi ekonomi gitu. Karena kan ya masyarakat dan ya semua orang kan benci kan kalau misalkan terjadi resesi gitu. Kayak misalkan pandemi kemarin orang-orang pada panik, terus itu pada banyak yang kacau, pada banyak yang chaos gitu kan. Nah, tujuan pemerintah itu ya menyelesaikan masalah itu tadi. Gitu. Oke, kita masuk dulu ya ke pembahasan tentang si AD. Nah, AD itu bentuknya gini. Aku gambar di mana? Jadi entah di mikro, entah di makro, bentuk kurvanya itu sama aja. Cuman bedanya,
variabel quantity di makro itu dirubah jadi variabel Y. Tapi sebenarnya sama aja output. Gitu. Cuman bedanya ini output secara keseluruhan. Ini P AD. Kenapa AD ini bisa bergeser? Kenapa AD itu bentuknya donor sloping? Ya memang benar gitu. Kalau misalkan ada hubungan terbalik antara harga agregat dan juga kuantitas agregat gitu. Tapi ada penjelasan lebih detail. Penjelasannya gimana? Nah, jadi penjelasannya gini. Bentar. Mana ya? Nah, jadi AD itu komponennya terdiri dari 4 variabel utama. Kalau kalian bahas di apa namanya pendapatan nasional, perhitungan GDP dengan pendekatan pengeluaran, nah variabel-variabel yang ada di perhitungan itu adalah komponen dari agregat demand. Itu ada C, I, G, X min M atau NX, ya kan? Nah, penyebab AD itu donor sloping itu faktor yang mempengaruhi keempat variabel ini. Gitu. Tapi ada penjelasan lebih detail. Jadi kita bahas kenapa AD donor sloping. Nah, sorry, apa itu? Jadi AD itu dia bentuknya donor sloping karena 3 hal. Nah, yang pertama itu namanya wealth effect. Ini sebenarnya ketiga penyebab kenapa AD ini donor sloping itu juga sebenarnya karena harga juga sih. Nah, misalkan gini, kalau misalkan harganya berubah, gitu. Kalau misalkan harga itu turun, maka secara income real, kalau kalian pernah belajar di mikro, income real itu maksudnya apa? Maksudnya, misalkan duit 10.000 kalian nih, kalian awalnya bisa beli dari 10.000 itu, kalian cuman bisa beli satu porsi batagor yang harganya 8.000. Gitu. Nah, tapi ketika harga batagornya turun jadi 5.000, artinya dengan duit 10.000 kalian itu kalian bisa beli 2 porsi batagor. Nah, artinya dengan duit 10.000 tadi terus turun harga barangnya turun, itu tuh pendapatan kalian kalian tuh seolah lebih kaya gitu. Yang sebelumnya cuma bisa beli 1, sekarang bisa beli 2. Kalau P-nya turun, maka konsumsinya bakal naik. Ini sebenarnya hukum permintaan biasa kan. Kalau harga turun, kuantitas barang yang diminta atau kuantitas barang yang dikonsumsi itu bakal naik. Nah, karena C ini komponen dari AD, maka peningkatan C itu bakal karena C ini komponen dari AD atau komponen dari Y, maka peningkatan C bakal meningkatkan Y. Kita bisa dibilang itu rumusnya kan gini kan. AD Y sama dengan C plus I plus G plus X min M atau NX. Nah, kalau C-nya naik, maka Y-nya naik. Gitu. Berarti bisa digambarin gini. Misalkan harganya turun dari P1 ke P2, maka Y-nya bakal naik. Dari Y1 ke Y2 karena faktor pertama gitu. Karena C-nya naik gitu. Itu yang pertama. Terus faktor yang kedua itu namanya interest rate effect. Gitu. Nah, kalau interest rate effect ini dia bakal berpengaruhnya ke investment gitu. Nah, kenapa gitu bisa interest rate ini tuh interest rate effect itu mempengaruhi donor sloping-nya aggregate demand gitu. Karena
Karena gini, dia bakal interest rate itu harga dari harga dulu ya. Harga, ketika harga itu berubah, maka permintaan uang itu bakal berubah. Misalkan gini, kalau misalkan harga kayak tadi deh, harga batagor, sekarang kita rubah gitu. Harga batagor pertamanya 5.000, terus naik jadi 8.000, dan duit kamu 10.000. Kalau duit kamu 10.000, awalnya kan kamu dengan harga 5.000 itu kamu bisa beli 2 kan. Nah, bisa beli 2 batagor, dan itu bisa dibilang udah jadi passion, udah jadi lifestyle kamu lah buat beli batagor 2 porsi gitu misalkan dalam seminggu. Nah, tapi ketika harga batagor itu naik jadi 8.000, maka untuk memenuhi lifestyle kamu tuh perlu duit sekarang 16.000 kan. Sedangkan duit kamu tadi cuma 10.000. Artinya kamu bakal berusaha kerja dan berusaha mendapatkan uang lagi biar dapat 6.000 tambahan. Nah, peningkatan 6.000 tadi itu tuh menyebabkan apa? Menyebabkan permintaan uang itu naik gitu. Jadi atau sebaliknya, kalau harganya awalnya 8.000 untuk 2 porsi kan kamu belinya 16.000. Terus kalau harganya turun jadi 5.000, kamu sekarang cuma perlu 10.000. Artinya kamu mengurangi permintaan uang kamu gitu. 6.000-nya dikurangin. Nah, kalau dari kurva penawaran uang, kalau dari kurva pasar uang, ingat nggak? Kurva pasar uang kan gini. Ini R, ini M kan. Nah, ini penawaran uang, terus ini permintaan uang. Nah, kalau harga tadi turun, terus permintaan uang kamu turun, akibatnya apa? MD1, MD2. Akibatnya interest rate-nya turun. Ya kan? Interest rate-nya turun dari R1 ke R2. Nah, interest rate itu tuh salah satu faktor yang bisa mempengaruhi investasi gitu, salah satu faktor utama. Terus pengaruhnya gimana? Pengaruhnya itu berlawanan. Maksudnya ketika R itu turun, maka investasi itu bakal meningkat. R ini investasi. Nah, ketika R-nya turun dari R1 ke R2, maka investasinya bakal meningkat. Kalau investasinya meningkat, efeknya apa? Nah, berarti R-nya bakal turun, investasinya meningkat. Nah, karena investasi itu bagian komponen dari AD, dari Y, jadi ketika I-nya meningkat, maka Y-nya juga bakal meningkat. Berarti ibaratnya kalau P1-nya turun dari P1 turun ke P2, R-nya bakal demand uangnya bakal turun dari MD1 ke MD2, R-nya bakal turun, R1 ke R2, terus investmentnya bakal meningkat dari I1 ke I2 dan menyebabkan Y-nya bakal meningkat. Nah, itu. Terus yang terakhir itu apa namanya? Exchange rate effect gitu. Nah, kalau exchange rate effect ini dia ngaruhnya ke ini siapa? MX gini, export min import. Pengaruhnya gimana? Pengaruhnya gini. Misalkan harga barang kamu naik, harga barang lagi. Harga di perekonomian kamu lagi turun. Nah, kalau misalkan harga di perekonomian kamu turun, maka dibandingkan dengan apa ya? Dibandingkan dengan mata uang lain, exchange rate kamu itu bakal turun juga. Exchange rate itu biasanya nulisnya bisa E, bisa juga pakai yang gini. Tapi aku tulisnya pakai E. Exchange rate-nya bakal turun. Nah, kalau exchange rate turun dan juga harga kamu tuh lagi turun juga kan. Harga barang di tempat kamu itu harga barang di negara kita itu turun. Nah, maka harga barang tersebut itu dibandingkan dengan negara lain itu jauh lebih murah gitu. Dan sesuai hukum permintaan, maka orang-orang luar itu bakal banyak yang beli yang bakal banyak orang yang beli barang dari negara kita gitu.
Jadinya X-nya ningkat gitu. Ekspornya ningkat atau M-nya itu ningkat. M-nya turun. Nah, karena ekspor dan impor ini bagian dari Y juga, bagian dari agregat demand, maka perubahan dari mereka, peningkatan ekspor dan penurunan impor itu bakal menyebabkan Y-nya meningkat. Gitu. Jadi itu kenapa agregat demand itu bentuknya donor sloping. Tapi intinya ya karena hubungan T-nya itu EP sama Y-nya itu punya hubungan gitu, meskipun bisa dijelaskan dengan 3 cara gitu. Nah, kalau kalian lihat dari 3 efek ini itu dia mempengaruhi ini kan, mempengaruhi C, mempengaruhi I, mempengaruhi X dan M. Nah, dan dia nggak mempengaruhi G. Kenapa dia nggak mempengaruhi G? Karena nanti si G ini tuh yang bisa mempengaruhi bukan harga, tapi pemerintah bisa mengaturnya sendiri gitu. Nanti lewat kebijakan moneter atau kebijakan fiskal. Itu yang pertama. Kenapa AD Donald Sloping? Terus bahas yang kedua, apa sih yang bisa nyebabin agregat demand itu bergeser gitu. Nah, ini gampang sebenarnya. Kenapa AD bergeser? Kan tadi kita udah define kan, udah jelasin komponen AD itu apa aja. Ya kan? Ada C, I, G, X, dan M. Artinya AD itu bakal bisa berubah kalau misalkan ada perubahan dari ketiga dari kelima variabel ini gitu. Karena perubahan C, I, G, X, dan M. Sama satu lagi itu ada variabel tax atau pajak. Jadi variabel pajak ini tuh dia implisit gitu atau tersembunyi di dalam variabel C. Tapi dia juga tetap mempengaruhi. Makanya nanti kita bakal bahas tentang kebijakan moneter dan fiskal gitu. Oh ya. Selain karena aku pisah aja deh ya. Variabel X dan M. Itu yang pertama. Terus juga karena perubahan kebijakan gitu. Kebijakan moneter dan fiskal. Jadi kalau kalian ditanya kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan pemerintah itu ngaruh kemana? Ngaruhnya ke agregat demand, bukan ngaruh ke supply. Nanti supply itu ada namanya supply side policy, tapi jarang dibahas. Yang lebih utama dibahas tuh yang ini, kebijakan moneter fiskal. Karena di zaman sekarang itu lebih cenderung orang menggunakan pemikiran bahwa yang lebih utama dirubah itu agregat demand. Karena agregat supply itu kata mereka nyusul gitu, bisa menyesuaikan diri. Nah, terus gimana perubahan itu bisa berefek? Jadi kalau C, I, X, dan G itu efeknya positif gitu. Artinya kalau misalkan C, I, X, dan G itu meningkat, maka agregat demand-nya bakal geser ke kanan. Kalau mereka turun, agregat demand bakal geser ke kiri. Nah, kalau M sama TX, ini kan M ini bentuknya negatif kan di sini, ya kan? Artinya dia itu punya pengaruh yang berlawanan arah dengan perubahan Y atau agregat demand. Jadi ketika M berubah, maka nanti perubahan Y-nya itu bakal berlawanan dengan perubahan M. Maksudnya ketika M-nya naik, maka Y-nya bakal turun atau agregat demand-nya geser ke kiri. Kalau M-nya turun, agregat demand-nya bakal geser ke kanan. Gitu juga sama teks. Itu kenapa agregat demand bisa bergeser. Nah, terus yang kalian harus utamain, kalian harus pahamin konsep dari variabel-variabel yang ada di sini. Gitu. Kenapa? Karena pembahasan agregat demand nanti juga di agregat supply itu gimana ya? Bisa dibilang tuh kalian tuh bisa menganalisis semua fenomena ekonomi hanya dengan alat agregat demand dan agregat supply.
Apalagi nanti kalau kalian ditanya tentang exchange rate, terus itu nanti ISLM, terus itu nanti ada lagi apa namanya pasar kurs, itu kalian bisa jawab semua, Mandel Fleming segala macam itu bisa kalian gunain agregat demand, agregat supply. Jadi ya dasarnya harus kalian pahamin. Dan yang aku jelasin ini ya sebenarnya kalau kalian baca di MenQ agak panjang, cuman yang bisa aku rangkum itu kayak gini. Gitu. Itu penjelasan tentang AD. Nah terus sekarang kita lanjut tentang AS. Gitu. Yang pertama dibahas itu sebenarnya LRAS. Nah, bentuk LRAS itu bentuknya konstan. Bentuknya vertikal. Kenapa dia bentuknya vertikal? Jadi kalau bentuk kurva itu vertikal, artinya kalian bisa lihat berapapun perubahan harga, itu dia bakal nggak bisa mempengaruhi perubahan dari Y. Gitu. Karena Y-nya konstan terus di sini. Gitu. YP misalkan. Nah, YP. Karena di jangka panjang, harga itu nggak bisa mempengaruhi perubahan dari GDP real atau barang yang diproduksi atau si Y ini. Gitu. Nah, YP ini apa sih? Atau yang perlu kita tanyain pertama, di long run itu ada apa sih sebenarnya? Gitu. Gimana jelasin di sini? Ada long run, bukan ada long run. Ada apa sih di long run gitu? Ada apa di long run condition? Gitu. Ada banyak yang nggak banyak sih, tapi intinya itu ada satu. Ada namanya kondisi full employment. Gitu. Full employment ini tuh ya maksudnya itu kan setiap perekonomian itu pasti punya sumber daya kan. Nah, sumber daya yang kalian atau sumber daya atau faktor input yang kalian bahas di mikro kan ada 4 ya. Ada labor, terus ada apa lagi? Ada natural resource, terus ada capital goods, sama satu lagi itu ada entrepreneurship. Nah, di kondisi jangka panjang, semua input yang dipunya gitu. Semua input yang dipunya oleh suatu perekonomian itu udah digunain. Semuanya udah digunain. Gitu. Artinya bisa dibilang gini, dengan kemampuan dan potensi yang dia milikin, dengan kemampuan yang sekarang dia milikin, dia itu punya potensi untuk memproduksi produknya itu maksimum produksinya itu seberapa gitu. Maka bisa dibilang YP ini sebutannya adalah sebutan lainnya itu adalah GDP potensial gitu. Karena di GDP di YP ini apa namanya? Di YP itu seluruh sumber daya itu digunain semua. Gitu. Makanya punya potensi maksimum yang bisa diproduksi oleh perekonomian itu sebesar YP. Nah di kondisi full employment itu nggak ada pengangguran. Maksudnya ada pengangguran, tapi penganggurannya beda. Namanya dia ada pengangguran di kondisi full employment gitu. Jadi bukan mentang-mentang kondisi full employment itu semuanya bekerja ya. Tapi ada juga tetap ada pengangguran. Namanya itu natural employment. Natural unemployment. Gitu. Itu di jangka panjang. Terus di jangka panjang juga udah nggak berpengaruh tuh perubahan harga terhadap perubahan Y gitu. Nah, terus kita lanjut ke pembahasan yang kita pengen bahas. Gitu. Kenapa agregat demand kenapa agregat supply kenapa LRAS itu sebenarnya udah dijawab sih. Kenapa LRAS itu bentuknya vertikal? Ya ini yang kita bahas tadi. Karena
ya kondisi long run equilibrium, long run condition sorry, itu ada kondisi full employment sama natural unemployment. Dan Y yang diproduksi itu Y potensial. Terus juga harga tidak mempengaruhi produksi. Gitu. Nanti kalau di short run dia masih mempengaruhi produksi. Nah, terus apa sih yang bisa menyebabkan long run aggregate supply itu geser? Gitu. Kenapa LRAS bergeser? Nah, ini sebenarnya gampang banget. Gitu. Kenapa gampang banget? Karena kan LRHS atau supply itu pasti dipengaruhi oleh faktor input. Faktor input ada berapa? Ada 4 kan? Ada natural resource, terus itu capital goods, labor, sama entrepreneurship. Satu lagi ada variabel teknologi. Nah, berarti berubah karena perubahan. Yang pertama tadi apa aja? Labor atau pekerja atau ya pekerja, terus itu capital goods, natural resource atau sumber daya alam, terus itu entrepreneurship, terus itu teknologi, sama satu lagi harus perlu kita tambahin, ada pengaruh dari human capital. Jadi bedanya apa sih antara human capital dan labor? Kalau labor itu ya pekerja kasar gitu yang nggak perlu skill khusus. Tapi kalau human capital itu perlu pengetahuan dan skill khusus. Kayak misalkan jadi dosen, terus itu peneliti, terus jadi apa lagi gitu. Terus kalau kayak labor kayak biasa apa namanya yang mereka yang nggak perlu skill khusus gitu. Nah terus pengaruhnya gimana ya, intinya kalau ada peningkatan dari sumber daya ini atau faktor input ini, dia bakal menyebabkan peningkatan dari LRAS atau LRAS-nya geser ke kanan. Terus kalau misalkan ada penurunan berarti LRAS-nya geser ke kiri gitu. Gampang kan? Terus kalau short run, nah SRAS dia bentuknya kayak supply yang kita pelajarin di mikro. Bentuknya upward sloping. Artinya apa? Artinya uh, artinya apa? Artinya ya ada pengaruh gitu. Kalau misalkan P-nya berubah, maka dia bakal berefek ke Y atau sebaliknya. Nah, kalau di supply yang mikro itu gampang kan? Ya kan? Supply di mikro itu gampang. Kenapa dia bentuknya upward sloping? Karena ya hubungan yang positif gitu antara si harga dan kuantitas. Tapi kalau di sini dia agak berbeda. Gitu. Jadi kenapa dia bentuknya upward sloping? Nah, itu sama ada berapa ya? Oh ya ada tiga teori kayak di agregat demand. Nah, di SRS ini yang pertama adalah namanya uh, sticky wedge theory gitu. Atau sticky itu kan kaku ya, wedge itu gaji, atau bisa dibilang tuh gaji itu kaku gitu. Jadi gini, misalkan harganya naik, misalkan harganya turun ya. Bentar, ada yang manggil bentar ya.
Oke, udah. Nah, misalkan harga di perekonomian itu turun. Biar gampang harganya naik, biar lebih gampang. Nah, harga itu naik. Jadi sticky wedge theory ini apa sih? Jadi, gini penjelasan dari sticky wedge theory. Gaji sulit dirubah karena adanya kontrak. Iya kan? Kadang kan kalau pekerja-pekerja itu kan kalau misalkan mereka habis interview ditanya gitu kan. Gajinya berapa, terus nanti buat surat persetujuan kontrak gitu. Gaji per bulannya berapa. Nah, artinya gaji di real life atau di secara makro itu tuh sulit dirubah karena ada kontrak kerja tadi. Jadi misalkan gini, misalkan kamu itu bayar mau untuk memproduksi suatu barang itu cuma ngeluarin gaji untuk satu orang gitu. Misalkan gaji orang itu misalkan gajinya sebesar 3 juta, sorry. Nah, terus harga barangnya, P barangnya itu sebesar 1.000. Sebesar 3.000, sorry. Terus kuantitas yang bisa kamu jual itu sebesar 10.000 kuantitas. Gitu. Artinya apa? Artinya ini gampang kan? Kalian tinggal cari profit gitu. Profit ini kan sama aja total cost karena gaji kita cuman dari TC. TC kita cuman dari gaji. Maka nanti laba yang kita dapetin itu berapa? 30 juta dikurang 3.000. 3 juta. Sebesar 27 juta. Gitu, itu profit kita. Nah, terus dengan kontrak yang strict, yang susah dirubah, gitu. Misalkan kontraknya setahun, maka baru bisa dirubah 1 tahun. Berarti gaji 3 juta itu tuh baru bisa dirubah setahun kemudian. Tapi sebelum setahun kita bisa ngubah kontrak, ternyata harga barang-barang itu pada naik, termasuk harga jualan kita. Misalkan harganya sekarang jadi satunya sekarang jadi 3.500. Berarti sekarang profitnya berapa? 35 juta dikurang 3 juta, dikurang 3 juta. Hasilnya 32 juta. Makin profitable dong gitu. Dengan adanya stick wage gitu, gaji yang kaku, terus itu harganya naik, ya kan? Dengan karena gajinya konstan, terus biaya kita juga nggak berubah, dengan kenaikan harga maka revenue kita bakal naik. Nah, dengan kenaikan revenue tadi, para pengusaha itu tuh terpancing gitu, terinsentif buat ningkatin produksi. Maka I-nya bakal naik gitu. Maka misalkan dari P1 nih, dari P1 naik jadi ke P2, itu nyebabin Y-nya itu naik. Gitu. Itu apa namanya? Sticky wedge theory. Tapi intinya sama aja sih. Ada hubungan antara P dan Y gitu. Cuman kalau di makro ini agak diribetin karena memang pembahasannya lebih rumit. Nah, terus yang kedua dari sticky price theory. Nah, ini maksudnya apa gitu kan? Sticky price. Padahal kan kita pengen ngebahas gitu perubahan harga dari suatu barang, perubahan harga dari perekonomian secara makro gitu. Tapi kenapa ada sticky price gitu? Terus yang berubah itu apa sih sebenarnya? Ya kan? Kalau ngomongin sticky price artinya harganya konstan atau harganya itu kaku. Benar nggak? Harganya kaku. Terus yang bisa berubah ini apa maksudnya? Maksudnya itu yang berubah adalah jadi kalian tuh bakal kenal namanya inflation dan expected inflation gitu. Jadi yang maksudnya sticky price ini tuh ya apa ya, harga yang kecil-kecilan gitu. Terus yang berubah yang P-nya itu berubah, P yang ini tuh maksudnya itu expected inflation. Jadi beda kan harga yang sebenarnya terjadi sama inflasi atau kenaikan harga yang kalian ekspektasiin gitu. Jadi gini misalkan harganya naik nih, kayak yang tadi yang di
teori yang pertama, harganya naik. Tahu apa ya? Harganya itu berubah-berubah intinya. Kalau di sticky price, kalau yang sticky wedge kan gajinya sulit. Nah, kalau di sticky price itu ada nama teori namanya itu menu cost inflation. Gitu. Jadi inflasi atau perubahan harga yang terlalu sering itu tuh bakal menyebabkan menu cost. Maksudnya itu apa? Maksudnya gini. Kalau kamu datang ke restoran atau datang ke rumah makan, pasti yang biasanya udah gede itu ada ini kan, ada apa namanya paket menu yang kalian yang di print gitu kan. Nah, ya kan. Nah, kalau misalkan inflasinya itu berubah-berubah terus ataupun sering naik, maka harganya itu perlu disesuaikan kan. Kalau pengen ngikutin perekonomian secara makronya, maka perusahaan itu tuh harus menyesuaikan harganya. Artinya kalau mereka menyesuaikan harga baru, mereka bakal ngeprint lagi dong. Bakal ngeprint menu kertas menu yang tadi gitu. Sedangkan kalau ngeprint lagi artinya keluar duit lagi dong. Apalagi kalau misalkan perusahaan yang gede, terus cabangnya di mana-mana gitu. Kayak misalkan McD, KFC, dan lain sebagainya gitu yang franchise. Mereka bakal ngeprint banyak banget. Dan itu nimbulin cost. Nah, makanya harga itu tuh harga di masing-masing penjual itu tuh nggak langsung berubah gitu ketika adanya inflasi gitu. Jadi kadang inflasi itu cuman perhitungan kasar doang, tapi di realitanya nggak langsung berubah naik gitu. Karena apa? Karena ada menu cost gitu. Jadi berubahnya itu pelan-pelan. Nggak langsung ada inflasi nih tiba-tiba langsung pada naik semua harganya, enggak. Kayak menyesuaikan gitu. Karena ada menu cost. Nah, jadi ketika P-nya naik, gitu. Ketika P-nya naik, maka perusahaan ini tuh apa ya? Uh, dia tuh nggak bisa apa ya? Uh, nggak bisa ngeprint harga baru gitu. Bentar. Nah, perusahaan ini tuh nggak bisa ngeprint harga baru. Jadi ketika P-nya naik, maka orang-orang itu bakal apa ya? Ketika harganya naik, maka orang-orang di konsumen biasa itu tuh bakal menyesuaikan gitu loh. Bakal menyesuaikan kalau misalkan harga naik berarti mereka bakal minta banyak duit kan. Artinya sekarang duit mereka lebih banyak gitu. Tapi dengan harga yang sticky, harga yang nggak ikut berubah, dengan permintaan uang tadi, orang-orang itu bakal bisa beli lebih banyak. Nah, kalau mereka bakal beli lebih banyak, maka profit perusahaan itu bakal lebih naik juga. Makanya mereka terinsentif untuk ningkatin produksi. Y-nya juga ikut naik. Gitu. Makanya ketika P1 naik ke P2, Y-nya bakal naik juga dari G1 ke Y2. Itu penjelasan dari sticky price dan sticky wedge theory. Terus teori satu lagi itu namanya misperception. Tapi ntar aku bahas ya. Sini lagi azan sebentar. Oke, udah selesai nih. Nah, sekarang datang dari misperception. Sorry.
Jadi misperception ini apa sih? Ya namanya mispersepsi kan. Jadi mispersepsi dari fenomena yang ada. Jadi ini ada hubungannya dengan sticky price theory. Jadi perubahan tadi kalau dari sticky price itu kan ngaruhnya ke ini ya, ke konsumen secara ke produsen yang bisa dibilang itu kayak pedagang eceran. Nah, kalau misperception ini datangnya dari retail. Benar nggak cuma dari retail sih. Nah, jadi gini konsepnya. Uh, Ketika ada perubahan apa namanya, perubahan harga gitu, expected inflation-nya berubah, maka kan tadi di sticky price theory, apa namanya, para perusahaan itu kan nggak bisa langsung seenak-enak yang ngubah harga kan, karena mereka bakal menimbulkan menu cost inflation gitu. Nah, perubahan harga yang di makro tadi gitu, tapi itu dipahamin sama orang-orang retail atau orang-orang apa namanya grosiran, itu tuh mereka tuh salah persepsi gitu. Dikira dengan naiknya inflasi itu bakal nyebabin bakal membuat apa harga-harga di eceran, pedagang eceran itu bakal naik juga. Makanya mereka cepet-cepet gitu naikin penjualan. Tujuannya apa? Tujuannya ya biar mereka makin profit kan ya, karena kan di hukum penawaran kan kalau harga naik maka yinya kuantitasnya bakal naik gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar mereka itu makin gede gitu revenue-nya. Dengan revenue makin gede, kemungkinan dapat profit yang lebih gede itu juga lebih tinggi gitu. Ya udah, akhirnya karena mispersepsi tadi mereka naikin produksinya, padahal harganya itu belum 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 sebenarnya naik gitu. Gitu. Jadi penyebab kenapa SRAS itu bentuknya upward sloping. Ada sticky wage theory, sticky price theory, dan misperception theory gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kak, izin tanya. Iya. Di agregat demand itu kan ada exchange rate. Nah, yang dimaksud dengan P turun itu kan ya bukan P barang, tapi P itu bukan harga dari mata uang asing gitu. Nah, kalau di sini tuh apa ya? Kita tuh sebenarnya bukan ngeganti konsep teorinya, cuman kita itu mempersimpel aja teorinya. Misalkan gini, kenapa aku bilang P? Karena kita tuh di penyebab ada itu donor swapping, kita tuh sebenarnya intinya itu ya pengen ngejelasin gitu. Kalau misalkan P-nya turun, Y-nya naik. Dan kalau P-nya naik, Y-nya turun. Tapi karena dia lebih luas pembahasannya, karena dia dari sisi makro, dari sisi agregat, maka ada hal-hal lain gitu yang perlu kita jelaskan. Kenapa, apa sih penyebab sebenarnya gitu? Apa sih penyebab sebenarnya P dan Y itu punya hubungan gitu. Nah, dijelasin sama tiga teori ini. Nah, di teori di exchange rate effect itu dia pengen jelasin kalau perubahan harga itu bakal mempengaruhi Y karena adanya pengaruh di exchange rate gitu. Jadi kalau misalkan kalian belajar di ini di materi apa ya? Apa namanya materinya? Materi uang gitu, materi kurs. Jadi kalau misalkan harga barang kita itu lagi turun, maka exchange rate kita itu kemungkinan juga bakal ikut turun gitu. Nah, karena exchange rate kita turun, atau lebih gampangnya gini deh, kita hilangin variabel E. Variabel E ini variabel exchange rate. Nah, kita pakai fokus aja ke P yang kita guna ini. P ini anggaplah P domestik kita ya. P domestik itu maksudnya harga barang yang kita produksi. Nah, harga barang yang kita produksi lagi turun gitu. Sedangkan harga itu tadi itu harga barang tadi itu barang yang kita ekspor. Nah, sesuai hukum permintaan, kalau misalkan harga kita itu lagi turun, ya kan? Kalau harga kita lagi turun, akibatnya apa? Hukum permintaan. Ekspornya apa namanya?
permintaannya bakal naik gitu. Permintaan ekspornya bakal naik gitu. Karena barang tadi barang ekspor. Nah, makanya X-nya bakal tingkat. Terus kenapa M-nya turun? Karena ya gini aja logikanya. Kalau kamu disuruh pilih mana di antara dua barang yang harganya lebih mahal dan harganya yang lebih murah, pasti kamu lebih milih yang lebih murah dong. Sedangkan harga di domestik kita kan lagi turun. Gitu makanya impornya turun karena para konsumen kita lebih pilih untuk beli barang-barang di domestik gitu. Itu sebenarnya penjelasan exchange rate gitu. Gimana? Masih bingung? Ya kalau udah paham, makasih. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan gimana kalau misalkan AD dan AS yang kita udah jelasin tadi itu digabungin gitu. Nah, nanti itu bakal ada 3 kemungkinan. Tapi kita bahas dulu. Ini P, ini Y. Nah, tadi kan kondisi di mana Y-nya itu ada di LRAS atau di AS jangka panjang yang ini, itu namanya Y potensial kan? Atau aku nyebutnya YP gitu. Nah, terus jadi ada dua konsep Y atau ada dua konsep GDP di makroekonomi. Yang pertama GDP potensial dan yang kedua itu namanya GDP aktual gitu. Nah, GDP aktual itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi kalau GDP potensial ini bisa dibilang kalau pakai kurva yang awal, GDP potensial itu GDP yang garis merah yang bentuknya itu diagonal lurus gitu. Itu Y potensial. Nah, terus Y aktual itu Y yang short run yang berubah-berubah gitu. Artinya Y potensial, Y aktual itu tuh bisa berubah-berubah gitu. Bisa lebih kecil dari Y aktual atau bisa lebih kecil dari Y potensial atau lebih besar dari Y potensial gitu. Tapi dia bakal selalu ngikutin trennya gitu. Nah, terus gimana cara kita mendefine atau menjelaskan Y aktual? Kalau Y potensial kan gampang. Y ketika ada di LRAS gitu. Nah, kalau Y aktual gimana? Nah, Y aktual itu kan dia gambarin fluktuasi kan. Nah, fluktuasi itu terjadi di jangka pendek. Artinya apa? Artinya Y aktual itu adalah keseimbangan ketika SRAS sama dengan AD gitu. Nah, ini namanya Y aktual gitu. Nah, terus tapi kalau misalkan kalian buat analisis, kurva AD, SRAS, dan LRAS itu pasti selalu digabung. Bukan cuma dua kayak gini. Gitu. Pasti mereka digabung. Nah, maka nanti bakal menimbulkan 3 kemungkinan yang bisa dihasilkan. Y aktualnya lebih kecil dari Y potensial, atau Y aktualnya lebih besar daripada Y potensial, atau Y potensial sama dengan Y aktual. Nah, kalau misalkan digambarin gini. Yang pertama, P, Y, ini LRAS. Ini kemungkinan kedua. Terus ini kemungkinan ketiga. Nah, kita bakal bahas dari ketiga kemungkinan ini. Dari kemungkinan pertama nih. Di kemungkinan pertama, Y potensial itu bakal sama dengan Y aktual. Artinya gini. AD, Y aktual itu kan ketika perpotongan SRAS dengan AD kan. Nah,
Kalau Y potensial itu Y di LRAS. Nah, ini kan sama kan. Perpotongan ADAS, SRAS, dan AD itu sama potongan juga barengan si LRAS. Maka bisa dibilang YP sama dengan Y aktual. Nah, ini benar-benar kondisi jangka panjang banget. Ini long run equilibrium. Terus yang kedua, itu Y aktualnya lebih kecil daripada Y potensial. Nah, ini kan YP-nya di sini nih, Y potensial, pas LRAS. Terus Y aktualnya itu ketika AD-nya bertabrakan atau berpotongan dengan SRAS. Di sini. Ya kan? Nah, ini ada gap dong. Harusnya itu yang ideal itu YP sama dengan YA. Nah, tapi di sini ada gap. Nanti kita bakal kenal juga nama istilah gapnya. Terus, atau yang ketiga, Y aktual itu lebih besar daripada Y potensial. Nih, Y aktualnya di sini, Y potensialnya di sini. Ini juga ada gap kan? Nah, kita bakal bahas gap ini. Ketika Y-nya, Y aktual itu lebih kecil daripada Y potensial, itu disebut sebagai recessionary gap atau contractionary gap. Sedangkan kalau misalkan Y aktual yang lebih besar daripada Y potensial, itu sebutannya inflationary gap atau namanya expansionary gap. Nah, kan idealnya itu YP sama dengan YA kan? Itu. YP sama dengan YA. Tapi bisa aja kemungkinannya recessionary gap atau inflationary gap. Maka gimana cara balikin dia ke titik ideal? Yaitu peran pemerintah bakal hadir di situ. Gitu. Nanti kita bakal bahas gimana peran pemerintah lewat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tapi yang pertama kita bahas dulu, yang sebelum kita lanjut ke sana, kita bakal bahas dulu keseimbangan yang lain gitu. Nah, tadi kan kita udah belajar ya tentang AD itu bisa geser gara-gara apa. AS juga bisa geser gara-gara apa, ya kan? Nah, itu kan secara terpisah tuh. Kalau misalkan kita gabung jadi satu, gimana sih dampaknya? Gimana kalau AD geser? Itu pertanyaan pertama. Sorry, yang pertama AS dulu. AD, sorry, AD. Nah, ketika AD geser, ini ada hal yang unik nih, gitu, yang nggak kalian pelajarin di mikro. Kalau di mikro, kalau demand dan supply geser, ya udah geser kan. Nah, tapi kalau di makro itu ada sedikit perbedaan. Itu kenapa kita perlu menjelaskan AD itu kenapa dia bentuknya downward sloping dan SRAS itu kenapa bentuknya upward sloping. Karena ada fenomena ini. Jadi ketika AD geser dan SRAS itu geser, itu efeknya nggak sama. Nanti ada tambahan efek yang berbeda. Ini. Nah, bedanya di sini nih. Kalau misalkan AD itu geser, misalkan di posisi long run equilibrium nih, pertama. Awalnya sama nih di Y1 ya kan. Y potensialnya sama dengan Y aktual. P-nya juga sama di P1. Nah, tapi tiba-tiba ada kenaikan agregat demand nih. Agregat demand naik karena misalkan perubahan salah satu dari CIGXM gitu. Misalkan C-nya naik nih, C-nya naik. Nah, akibatnya apa? Akibatnya harganya naik sekarang.
Y-nya juga naik. Dari P2 ke P1, dari P1 ke P2, dari Y1 ke Y2. Nah, ini sekarang akibatnya apa? Ada kondisi inflationary gap. Ya kan? Ada kondisi inflationary gap. Nah, di jangka panjang, di jangka pendek, ya emang keseimbangan baru ini bakal terjadi. Misalkan awalnya kan di A, awalnya di A nih, terus pindah ke B. Nah, di jangka panjang, di jangka pendek, dia emang akan tetap di B gitu. Tapi nanti perlahan-perlahan ke arah jangka panjang, titik keseimbangan itu bakal geser secara sendirinya. Gitu. Kenapa? Karena gini, jadi ketika P-nya naik nih, dari P1 ke P2, kan SRAS nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Karena ada 3 teori tadi. Ada sticky wage dan sticky price. Gitu. Si produsen, para produsen ini tuh nggak bisa langsung merubah kontrak kerjanya, kontrak gaji kerjanya. Itu akibatnya ya udah, ketika harganya naik, gajinya tetap, berarti bisa menggambarkan revenue-nya itu lebih gede dan perusahaan itu terinsentif untuk naikin naikin produksinya. Nah, tapi berselang waktu demi waktu, perusahaan itu bakal bisa ngubah gaji kan, bisa ngubah kontrak gaji gitu. Gajinya disesuaikan gitu. Ya karena kenapa perlu disesuaikan? Karena ya si pekerjanya itu nuntut gitu. Kan nggak mungkin kalau misalkan inflasinya naik, gaji kita tetap konstan. Gitu. Biasanya para pekerja itu nuntut buat naik. Nah ya udah, jadi awalnya konstan, terus pekerja itu bisa naikin gaji mereka. Kalau gaji mereka naik, maka otomatis biaya produksi dari masing-masing perusahaan itu bakal naik juga dong, ya kan? Nah, kayak di mikro, kalau biaya produksi naik, akibatnya apa? Akibatnya supply-nya geser ke kiri. Nah, di sini SRAS bakal geser ke kiri sampai asumsi ke titik yang ini. Gitu. 2 SRAS 1. Nah, sampai ke titik C. Gitu. Dan balik lagi ke keseimbangan lagi gitu. Y potensialnya sama dengan Y aktual. Gitu. Itu AD kalau geser. Terus kalau misalkan AD-nya geser ke kiri gimana? Ya udah sama aja gitu. Kalau AD-nya geser ke kiri, berarti nanti SRAS-nya bakal ngikutin geser ke kanan biar balik lagi ke Y potensial gitu. Itu AD. Beda kan kalau di mikro, kalau AD-nya geser ya udah geser aja gitu. Terserah nanti P-nya gimana, Q-nya gimana gitu kan. Nah, tapi kalau di makro enggak. Nah, terus kalau yang di AS gimana? Kalau AS geser. Nah, kalau AS geser ini beda. Kalau AS geser, ini sama kayak kita bahas di mikro gitu. Kalau SRAS geser, ya udah nggak ada efek jangka panjang secara alami gitu. Harus lewat pemerintah untuk memperbaiki kondisi ideal. Misalkan kayak tadi, misalkan di perekonomian itu terjadi shock gitu, atau AS itu geser, SRAS geser ke kiri. Nah, misalkan SRAS geser ke kiri nih, ke sini. Nah, ini kan nggak kondisi ideal kan? Karena kondisi ideal itu yang Y potensial sama dengan Y aktual. Nah, kalau di sini, demand itu tuh nggak bisa nyesuaiin. Gitu. Nah, yang perlu bergerak untuk menyesuaikan, jadi sebenarnya demand itu bisa nyesuaiin, tapi nggak secara alami. Perlu ada peran pemerintah itu untuk menggerakkan demand lewat moneter atau fiskal, kayak yang aku bahas di awal kan, bahwa ya demand di agregat demand itu bisa berubah juga karena kebijakan moneter dan fiskal gitu. Nah,
Caranya berarti gimana ya? Caranya menyesuaikan aja. Kalau kondisi kayak gini, berarti AD-nya itu perlu ditingkatkan. AD-nya perlu ditingkatin. Jadi ke AD2. Biar Y-nya balik lagi ke Y1. Ya meskipun resikonya harganya makin naik. Gitu. Lewat kebijakan apa? Lewat kebijakan yang ekspansif. Entah itu moneter atau fiskal. Jadi gini. AD geser ke kanan. Itu karena kebijakan ekspansif. Entah moneter atau fiskal. Nah, terus AD geser ke kiri karena kebijakan yang kontraktif. Gitu. Nah, sebenarnya ini udah dibahas juga berarti dong. Apa namanya? Tentang peran pemerintah gitu. Nah, terus kayak tadi ini juga sebenarnya udah dibahas udah mencakup materi yang aku bilang tadi. Kan salah satu peran pemerintah adalah menghilangkan gap ini gitu, menghilangkan recessionary atau inflationary gap gitu. Kayak misalkan gini, tadi kalau AS geser ke kiri, ya kan? AS geser ke kiri artinya Y-nya sekarang di Y2. Nah, ini terjadi apa? Terjadi recessionary atau contractionary gap. Maka pemerintah harus menutup gap tersebut untuk mengembalikannya ke kondisi ideal, di mana nggak ada gap, di mana Y potensial sama dengan Y aktual. Gitu. Dengan cara lewat kebijakan ekspansif, entah lewat kebijakan moneter atau kebijakan fiskal. Gitu. Nah, terus aku pengen kasih tambahan nih. Kalau nggak tahu sih ini ditanya apa enggak, cuman buat fun fact aja. Jadi kalau di makroekonomi, apa sih beda kebijakan fiskal dan apa bedanya kebijakan moneter? Nah, kalau di fiskal, lama di birokrasi. Birokrasinya lama. Tapi sekali kebijakan sekali kebijakan fiskal itu diaktualisasi, efeknya langsung terasa. Kenapa fiskal lama birokrasinya? Ya karena kan kalau di Indonesia, fiskal itu kan lewat Kemenkeu kan. Nah, sedangkan untuk ngatur fiskal itu kan ada dua instrumen tuh, penerimaan negara dan belanja negara. Penerimaan negara itu lewat siapa? Lewat pajak. Pajak itu biasanya diurus sama DJP, terus itu nanti di daerah itu ada namanya apa ya? Beda-beda sih, ada Bapeda, ada Bapenas. Nah, harus kerjasama sama lembaga-lembaga ini. Terus karena dia menteri kan harus koordinasi dulu ke presiden. Terus presiden harus koordinasi sama DPR. Maka itu ribet. Gitu. Tapi kalau fiskal, sekali diaktualisasi, dia efeknya langsung. Karena fiskal ini bisa dibilang kayak sektor realnya lah. Gitu. Nah, kalau moneter itu efek langsung dari kebijakan itu lama. Tapi birokrasinya cepat. Kenapa cepat? Karena ya kan bank sentral kan sifatnya independen kan. Jadi apa yang mereka lakuin ya udah berarti di kalangan bank sentral itu doang. Jadi kalau misalkan mereka pengen ngelakuin kebijakan ya udah rapat bentar terus dapat keputusan terus diterbitin keputusannya diaktualisasi. Tapi efeknya lama. Itu yang ngebedain moneter dan fiskal. Oke, mungkin pembahasan tentang AD fluktuasi ekonomi itu ini doang sih. Gimana? Ada yang mau ditanyain sama kalian? Berarti yang dimaksud dengan inflationary gap itu di titik dari titik A ke B itu ya Kak, bukan dari titik A ke C itu. Iya, dari titik A ke titik B. Tapi yang lebih ditekanin itu bukan pergerakan titiknya, tapi besaran Y-nya. Kalau untuk ngebahas gap, entah itu kontraksionari, entah itu
entah itu ya recessionary atau inflationary. Jadi fokusnya itu di Y-nya gitu. Kalau dari Y1 sama Y2, ini kan Y2 ini kan Y aktual kan. Y1 ini Y potensial. Artinya Y aktual ya lebih besar daripada Y potensial. Nah, itu sebutannya inflationary gap. Terus kalau yang di bawah, Y2 ini kan Y aktual. Nah, Y1 ini Y potensial gitu. Terus Y aktual lebih kecil kan daripada Y potensial, artinya itu terjadi recessionary gap gitu. Gimana? Ada yang pengen ditanyain lagi? Aman, Kak. Oke. Ada lagi nggak nih yang mau ditanya? Ternyata kemungkinan kita selesai lebih cepat sih. Jadi aku pengen bahas yang matematika ekonomi. Cuman kalau matematika ekonomi ini karena lumayan banyak sih. Nggak banyak-banyak banget. Terus kalau aku ngelihat pola yang zaman sekarang, pola tahun-tahun sebelumnya, itu apa ya? Lebih sedikit lah penggunaan yang benar-benar matematis gitu. Jadi kalian lebih banyak analisis. Dan juga kayaknya soalnya lebih agak mudah sih. Aku sempat bahas-bahas lagi buat pembahasan yang soal tahun kemarin. Ntar aku taruh YouTube juga. Nah, yang matematika ekonomi ini aku bingung pengen naruh apa ya, naruh submaterinya apa. Cuman ini deh. Kalian pasti kalau di ekonomi kan ada kan rumus-rumus yang dalam bentuk perkalian atau pembagian, ya kan? Misalkan rumus teori kuantitas uang gitu. Teori kuantitas uang kan MP sama dengan PY atau PT kan. Terus apa pendapatan per kapita atau income per kapita IPC itu rumusnya apa? Pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini bisa dalam bentuk apa aja gitu kan. Entah dalam bentuk GDP atau GNP, yang penting pendapatan nasional dibagi sama jumlah penduduk. Terus apa lagi? Terus GDP deflator gitu. GDP deflator rumusnya apa? GDP nominal dibagi GDP real kan. Bagi GDP real dikali 100. Terus apa lagi yang bentuknya perkalian? Ada nggak? Jumlah penduduk, GDP nominal, GDP real. Nah, oke. Mungkin kita pakai 3 contoh ini. Ini sering keluar waktu tahun 2019 sama 2020, apalagi di OSP. Sama di OSN juga sih. Nah, jadi misalkan gini. Kadang itu ditanyain, kalau misalkan bukan ditanyain sih, kayak misalkan dikasih data nih. Misalkan kita ngambil contoh IPC, income per kapita, terus pendapatan sama jumlah penduduk. Gitu. Kita ambil contoh gini. Gimana ya? Oh gini. Misal jumlah penduduk sama dengan 1 juta. Terus jumlah penduduk bentar. Jumlah penduduk suatu negara tahun 2019 2022 itu 1 juta. Terus IPC-nya itu sebesar 50.000.
IPC tahun 2022 itu sebesar berapa tadi? Sebesar 50.000. Terus IPC tahun 2023 atau setahun setelahnya itu sebesar naik nih, jadi 60.000. Nah, terus pertumbuhan pendapatan nasional atau bisa dibilang tuh pertumbuhan ekonomi, atau pertumbuhan pendapatan nasional itu sebesar 5%. Pertanyaannya adalah, ini tahun 2000, dari 2000 ini ya, dari 2022 ke 2023 itu sebesar 5%. Pertanyaannya, berapa pertumbuhan populasi gitu? Pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah, aku singkat aja, populasi negara itu dari 2020 dari 2022 ke 2023. Ada yang bisa jawab nggak? Aku kasih waktu ini deh, 5 menit sampai jam 20.00. Semifinal SMA siapa tuh? Tadi suaranya kresek-kresek, jadi aku mute dulu. Oke, ada yang bilang 8,75%. Ada lagi yang bisa jawab?
Ada nggak? Oke. Ini kelamaan deh. Kalau misalkan sampai 20.00. Nah, jadi di sini tuh ada konsep yang bisa kalian manfaatin. Ini. Kalau kalian pengen analisis, kalau misalkan dalam bentuk rumus yang ada perkalian dan pembagian, itu kalian bisa menganalisis gitu. Berapa persentase pertumbuhan atau persentase perubahan dari satu variabel dengan melihat persentase dari perubahan yang lain. Kayak misalkan gini, yang atas, yang MV sama dengan PY. Kalau misalkan kita pengen cari pengen cari nilai dari perubahan dari masing-masing variabel MVPY, tapi pengen tetap persamaan itu sama, maka kita perlu cari kayak gini. Persentase perubahan delta ini maksudnya perubahan ya. Maksudnya persentase pertumbuhan gitu kalau misalkan dia naik. Persentase perubahan jumlah uang beredar ditambah persentase perubahan uang, velocity of money, terus sama dengan persentase perubahan delta harga ditambah persentase perubahan Y. Kalian bisa cari pakai kayak gini. Jadi kalau misalkan rumusnya dalam bentuk perkalian, kalian bisa rubah dia untuk cari pertumbuhan, dirubah jadi penjumlahan. Nah, kalau untuk pembagian, kalian bisa rubah kayak gini. Persentase delta IPC sama dengan persentase perubahan pendapatan dikurang. Nah, kalau pembagian dia dikurang per persentase populasi gitu. Atau jumlah penduduk. Berarti kalau GDP deflator juga sama. Persentase perubahan GDP deflator itu sama dengan persentase perubahan GDP nominal GDPN dikurang persentase perubahan GDP real. Gitu. Nah, ini rumus-rumus yang bisa bermanfaat sih buat kalian siapa tahu nanti. Terus dari sini juga bisa kalian lihat tuh persentase perubahan P itu persentase apa? Persentase perubahan harga atau bisa kalian rubah jadi inflation. Itu sama dengan P atau inflasi. Ya kan? Ya enggak? Kalau persentase perubahan Y itu apa sih? Y itu GDP real. Gitu. Kalau di persamaan MV sama dengan PY, Y itu adalah GDP real. Maka bisa dibilang juga kalau persentase delta Y itu sama dengan economic growth gitu, atau EG. Gitu. Nah, terus yang GDP deflator. GDP deflator itu kan sebuah indeks yang digunakan untuk apa? Untuk menghitung perubahan inflasi, perubahan harga. Caranya gimana? Caranya ya kalau kita udah dapat nilai dari GDP deflator, kita bandingin GDP deflator periode sekarang dengan periode sebelumnya. Atau bisa kita ngitung persentase perubahannya dari periode sebelumnya ke periode sekarang atau periode sekarang ke periode selanjutnya. Nah, itu bisa dibilang kalau GDP deflator itu juga sama-sama inflasi. GDP deflator itu sama aja kayak GDP persentase delta P atau sama dengan inflasi. Terus persentase GDP nominal, persentase perubahan GDP nominal kan nggak ada ini ya, nggak ada pengertian secara khususnya kan, gitu. Ya udah berarti biarin aja persentase delta GDP nominal. Terus kalau persentase perubahan GDPR apa? Tadi itu dibahas kan di atas yang ini, economic growth gitu. GDPR sama dengan EG. Nah, maka bisa kita simpulin kalau dari rumus awal GDP deflator sama dengan GDP nominal per GDP real, kita itu bisa menghitung, kita itu bisa mencari bahwa inflasi itu nilainya sama dengan persentase perubahan GDP nominal dikurang pertumbuhan ekonomi. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan di soal ada data pertumbuhan ekonomi, terus ada data pertumbuhan
GDP nominal, maka kalian bisa ngitung nilai inflasinya. Dengan cara apa? Ya kurangin aja pertumbuhan GDP nominal dikurang pertumbuhan ekonomi. Gitu. Atau nanti kalau misalkan yang dari rumus MP sama dengan PY gitu, kalian dikasih tahu EG-nya berapa, terus itu inflasinya berapa, terus velocity-nya berapa, kalian bisa cari tuh pertumbuhan jumlah uang beredarnya berapa. Gitu. Atau kalian bisa cari juga kalau misalkan pendapatannya tumbuhnya berapa, populasi tumbuhnya berapa, kalian bisa ngitung nanti pertumbuhan income per kapitanya berapa gitu. Nah, coba kita pakai contoh yang ada di soal ini. Kan jumlah penduduk awal tahun 2022 itu 1 juta. Kita disuruh cari pertumbuhan penduduknya dari 2022 ke 2023. Apa aja datanya? Datanya dari semua tuh. Pertumbuhan ekonomi itu maksudnya ya persentase perubahan pendapatannya gitu. Berarti ya data yang sebenarnya kita pakai itu cuma 3. Yang ini, dan yang ini. Yang atas itu cuma pengecoh. Karena kita cuma ditanyakan berapa pertumbuhan populasi dari tahun 2022 ke 2023. Nah, berarti kita bisa cari gini. Pakai rumus yang dari sini nih. Nah, pakai rumus yang itu, kita rubah aja. Berarti persentase delta populasi itu sama dengan berapa? Sama dengan persentase delta pendapatan. Kalau di sini pakai pertumbuhan ekonomi karena dia pendapatan real, tapi nggak apa-apa. Jadi pendapatannya bisa 2, bisa pendapatan nominal, bisa pendapatan real. Kalian menyesuaikan aja di soalnya. Nah, di sini aku pakai EG. Economic growth dikurang persentase delta income per kapitanya. Economic growth-nya kan udah nih, ya kan? 5% gitu. Kita tinggal cari income per kapitanya. Income per kapitanya berapa? Ya udah tinggal kita cari. Kita hitung. Dari 50.000 ke 60.000 itu tumbuhnya berapa? Berapa persen? Berarti 10.000 ya kan? 60.000 dikurang 50, 10.000. 10.000 dibagi 50.000, hasilnya 1/5. Atau besaran kenaikan income per kapitanya itu sebesar 20%. Artinya 20%. 20%, 5% dikurang 20% sama dengan minus 15%. Artinya dengan kondisi yang ada sekarang, nanti jumlah penduduk dari tahun 2022 ke 2023 itu bakal turun sebesar 15%. 15% dari 1 juta berarti berapa? 150.000. Berarti turunnya banyak banget. Berkurang 150.000. Nah, jadi pemanfaatan rumus matematika ini itu tuh ya di semua rumus ekonomi itu bakal kepake gitu. Yang penting syaratnya adalah di rumusnya itu tuh ada perkalian atau pembagian gitu. Itu sih yang pengen aku bahas yang pertama. Terus yang kedua mungkin ini tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau nggak salah ini sering keluar dulu di OSN sama OSP juga 2019-2020. Nah, kan kalau kita ngitung pertumbuhan ekonomi yang di sini kan gampang ya. Tinggal pertumbuhan, tinggal GDP real tahun 2020, tahun 2022 dibandingin sama 2023. Atau ya pokoknya GDP real tahun sekarang kita bandingin sama periode sebelumnya. Atau GDP real tahun berikutnya kita bandingin sama GDP real tahun sekarang. Kita cari pertumbuhannya. Itu gampang kan. Nah, cuman kondisi di real life, di data, itu nggak kayak gitu. Karena sebenarnya GDP nominal, GDP pertumbuhan ekonomi itu ngitungnya nggak semudah itu. Karena pertama, kita harus mendefine dulu besaran GDP realnya berapa. Nah, GDP real kalau di Indonesia itu terbagi jadi 9 sektor. Kan? Ada sektor pertanian, agrikultur, terus itu ada pertambangan gitu-gitu kan. Ada penjelasan yang kalian bisa cari. Atau berdasarkan provinsi gitu.
ada dari Aceh sampai ujung sampai ke Papua itu kan punya GDP daerah masing-masing kan. Nah, untuk menghitung GDP nominal, GDP real totalnya itu dari situ. Terus kita juga bisa mendefine gitu. Kalau misalkan GDP real, GDP di suatu di masing-masing provinsi itu perubahannya beda-beda, itu tuh kita bisa gabungin, kita bisa ngelihat pertumbuhan ekonominya itu berapa sih di Indonesia secara keseluruhan. Biar lebih gampang gini. Misal di satu negara ada 3 sektor nih. Ada 3 sektor, agrikultur, industri, terus jasa. Cuma 3 sektor nih. Nah, dari 3 sektor ini tuh mereka punya bobot apa namanya, bobot bilangnya gimana ya, bobot dibanding gimana sih bilangnya, bobot kontribusi dalam GDP totalnya lah. Misalkan GDP totalnya 1.000 gitu, 1.000 mata uang apa gitu, 1.000, terus agrikultur ini tuh nyumbangnya 35%, industri itu nyumbangnya 25%, industri nyumbang ini 40, ini 35, ini 25. Nah, gitu. Terus kalau misalkan dikasih tahu pertumbuhan agrikultur itu sebesar 3%. Terus pertumbuhan yang industri itu sebesar 2%. Pertumbuhan jasa cuman 1%. Pertanyaannya berapa pertumbuhan ekonomi totalnya? Gitu. Sedangkan di sini kita nggak dikasih tahu kan besaran GDP nominal, GDP tahun ini, tahun sebelumnya sama GDP yang tahun sekarang untuk dibandingin periodenya, gitu. Nah, ini ada caranya, gitu. Kita manfaatin persentase yang ada di sini. Jadi cara ngitung IG-nya gini. IG sama dengan W1, kalau di sini WA. W itu maksudnya bobot ya, wage. W itu maksudnya bobot. WA dikali sama growth-nya ditambah sama WB. WB ini WI ini maksudnya bobot industri ya. G itu growth, pertumbuhannya. W industri dikali G industri ditambah W jasa dikali G jasa. Nah, gini. Kalau misalkan nanti sektornya lebih banyak, ya udah tambahin aja sektor-sektornya gitu. Misalkan ada 5 sektor, ya udah nanti cari aja pertumbuhan masing-masing sektornya berapa, terus bobot dari masing-masing sektornya berapa. Atau bisa juga pakai provinsi gitu, bisa juga. Ya udah tinggal kita hitung. Bobot dari agrikultur kan 40%, 0,4. Dikali sama pertumbuhannya 0,03 kan, 3%. Ditambah 0,35 bobot industri dikali pertumbuhannya 0,02. Ditambah PJ-nya 0,25 bobot jasa terus dikali pertumbuhannya 0,01. Nah, nanti nilainya 0,4 berarti. Nah, pertumbuhannya itu totalnya. Jadi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di perekonomian ini itu sebesar 2,15%. Kalian bisa hitung pakai kalkulator. Nah, gitu. Nah, nanti dari rumus ini kalian bisa ya otak-atik sendiri lah, tinggal menyesuaikan aja sama soalnya.
Jujur aku ketika nemu soal ini, itu belum ngerti materi ini waktu tahun 2019. Dan ini sebenarnya bisa dilogikin sih. Gimana? Kalau aku dulu, karena belum ngerti, belum pernah belajar, aku pakai perumpamaan gitu. Misalkan, ya GDP totalnya itu 1.000 gitu. Berarti kalau agrikultur 40%, agrikultur itu berarti berapa tuh? Berarti 400 kan? Terus kalau industri 35%, berarti industri itu 350. Kalau jasa berarti 250. Nah, dari nilai nominal tadi itu aku hitung pertumbuhan masing-masing satu-satu. Nah, itu kan ribet kan? Nah, kalau cara cepatnya ini, gitu. Nah, cuman terus juga kadang ditanyain gini, misalkan kalian dikasih tahu pertumbuhan ekonomi totalnya, terus dikasih tahu bobotnya gitu. Nah, tapi nanti ada satu pertumbuhan yang nggak dikasih tahu gitu. Dan itu yang kalian suruh cari. Nah, ya udah tinggal manfaatin aja rumus ini gitu. Tinggal main-mainin. Kayak kalian pakai aljabar loh. Gitu. Oke. Mungkin kalau yang matematika ekonomi ini doang sih yang pengen aku jelasin. Karena ya ini cukup sebenarnya gampang ya. Sebenarnya gampang tapi tricky. Gitu. Jadi kalian harus hati-hati lah. Gitu. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyain tentang materi yang MTK ekonomi ini sama materi-materi sebelumnya. Kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh pengen ditanyain. Ada nggak nih yang pengen ditanyain? Oke, bentar. Kak, aku Putus-putus suaranya. Lewat chat aja boleh. oh, oke. Oke. Oh iya, sambil tunggu yang lain, aku boleh minta tolong nggak buat ngisi penilaian gitu? Bentar, aku kirim linknya. Nanti aku kirim di grup juga sih. Tapi kalau kalian bisa langsung ngisi di sini boleh. Kan bisa isi itu ya, apa namanya, link evaluasi buat pelatihan kita 1 hari ini, 2 sesi ini. Kan bisa isi di situ. Terus aku lagi proses juga buat ini, buat apa namanya, nyelesain nyelesain rumus, nyelesain fungsi, nyelesain pembahasan soal, pembahasan soal WSP tahun kemarin. Ntar aku upload juga di YouTube. Terus yang ini recordingnya juga di YouTube. Terus apa lagi? Oh ya, kalau misalkan kalian, aku kan lagi buka pelatihan juga tuh yang 20 jam. Kalau misalkan kalian pengen ikut juga boleh. Nah, itu kan ada diskon juga sih, kayak kalau 6 peserta kolektif ada diskon lumayan gede gitu. Terus juga 6 peserta kolektif tuh ini apa namanya bebas, nggak cuman dari satu sekolah yang sama. Misalkan kalian nih ada 25 gitu, apa kolektif bareng-bareng, nanti tetap bisa gitu buat pakai diskon itu. Tapi ya makanya nanti kalian kalau misalkan pengen boleh tuh kenalan satu-satu. Nanti aku buka deh sesi kenalan. Kan bisa cek juga sih di ini apa di IG-nya Ambition ya. Kalau kalian pengen ikut, jadi langsung daftar aja. Nah, terus ini ada pertanyaan nih dari Ocha. Izin tanya Kak, cara ngitung surplus konsumen dan produsen jika diketahui fungsi D dan fungsi S. Ini gampang sih. Caranya gini guys. Misalkan
kalian dikasih tahu fungsi demand dan fungsi supply. Nah, otomatis kalau kalian tahu fungsi demand dan fungsi supply, kalian tuh bisa nyari keseimbangannya kan. Kalau kalian bisa nyari keseimbangannya, udah gampang gitu. Nah, surplus konsumen itu yang mana? Ini surplus konsumen kan? Terus ini surplus produsen. Kalau kalian lihat, bentuknya apa? Bentuknya sama-sama segitiga dong. Ya enggak? Berarti kalau kita pengen cari besaran surplus konsumen dan surplus produsen, kita harus mencari luas daerah dari luas yang diarsir itu. Kalau surplus konsumen, berarti kita cari luas daerah yang diarsir emas, yang produsen kita cari luas daerah yang diarsir sama warna abu-abu gitu. Ya udah kita tinggal cari aja besaran ininya berapa. Besaran apa namanya? Besaran luasnya lah. Tapi sebelum kita cari besaran luas, kita perlu, kalau pengen ngitung luas kan kita perlu tahu angkanya kan. Berarti apa yang perlu kita cari pertama? Pertama cari keseimbangannya gitu. Karena misalkan yang ini, misalkan yang rumus segitiga yang kotak ini, yang emas. Nah, ini kan kalian harus cari ini kan. Harus cari apa namanya? Harus cari tinggi dari sini ke sini. Ya kan? Terus panjang alasnya dari sini ke sini. Ya kan? Atau kalau misalkan biar gampang dari sini ke sini itu sampai titik mana? Sampai titik keseimbangan. Jadi pertama, kalian harus cari P dan Q keseimbangan. Terus kalau misalkan udah tahu, ya udah masukin angkanya gitu. Angka P keseimbangannya berapa gitu. P equilibrium berapa, Q equilibriumnya berapa gitu. Nah, tapi belum cukup. Buat nyari surplus konsumen, kita perlu tambahan satu lagi, yaitu nyari nilai berapa willingness to pay ketika Q-nya itu 0, atau kita tuh nyari, kan ada fungsinya tuh, ada fungsi demand. Kita cari ketika berapa ketika gimana sih nulisnya, ketika Q sama dengan 0, P-nya sama dengan berapa. Nah, ini kita perlu cari gitu. Buat cari tingginya kan. Tingginya kan dari sini ke sampai ke PE gitu. Terus kalau surplus produsen, berarti kita cari luas segitiga yang di bawahnya. Gitu. Ini ketika QS sama dengan 0, P-nya itu berapa? Ini QD nih. QD sama dengan 0, P-nya berapa? Gitu. Gimana? Ada yang masih bingung? Oh ya, kalau kalian pengen on cam dari sekarang, boleh. Kalau misalkan pengen screenshot gitu, kayak biar bisa di post atau di ya ya terserah sih pengen di post atau enggak, atau kita pengen dokum nanti. Kalau on cam dari sekarang boleh. Boleh dong kita on cam buat dokumentasi. Ocha dari tadi kresek-kresek tuh. Lewat chat aja kalau misalkan pengen ngomong. Boleh guys, on cam kita buat dokumentasi. Ayo, ayo. Kita lagi nggak bisa on cam nih. Ya udah pada udah lumayan sih yang on cam.
Aku screenshot dulu ya yang ada. Ntar kita dokumen yang nggak ada share screen-nya deh. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Aku stop share dulu ya. Kalau kalian mau on cam, boleh. Salah. Sabar. Oke. Ada lagi nggak yang mau on cam nih? Oke, aku SS 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Oke, mungkin itu aja ya di pelatihan gratis OSP ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Aku ngucapin makasih banget buat kalian yang udah datang secara live langsung, karena ya kalau nggak ada kalian nggak ada yang diajar langsung kan. Ya mungkin nanti mereka yang belum datang bisa nonton dari YouTube gitu atau recording. Tapi ya lebih enak dari kalian kan. Kalian dapat 2 tontonan langsung. Dan bisa tanya langsung sebenarnya. Tadi lupa aku pengen sesi perkenalan, tapi nggak apa-apa. Nanti kita kenalan lagi, ya dah. Mungkin itu aja. Nanti link materi sama link YouTube-nya aku share ke kalian. Oke, mungkin itu aja, sekian dari aku. Makasih banyak. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih guys. Makasih, Kak. Oke. Makasih, Kak. Aku end ya.